Halo gengs, kembali lagi di video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan sharing-sharing lagi terkait ilmu dan teknologi pangan. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang potensi pangan lokal sebagai pangan fungsional. Ya, jadi kita tahu ya bahwa Indonesia ini kaya akan pangan lokal. Ya, pangan lokalnya ini sangat melimpah. Nah, tidak banyak yang tahu bahwa pangan lokal yang ada di Indonesia ini memiliki efek fungsional. Nah, apa sih yang dikatakan sebagai pangan fungsional? Oke, langsung aja gengs, kita bahas. Pertama, nah apa itu pangan fungsional? Jadi pangan fungsional ini merupakan pangan yang secara alamiah maupun yang telah melalui proses pengolahan mengandung satu atau lebih komponen berdasarkan kajian-kajian ilmiah dianggap memiliki fungsi fisiologis yang bermanfaat bagi kesehatan. Jadi pangan fungsional ini merupakan pangan baik makanan atau minuman, diolah atau tidak diolah, yang memiliki kandungan secara kajian ilmiah ini memiliki fungsi fisiologis yang bermanfaat bagi kesehatan. Ya, nah apa saja sih yang dikatakan sebagai pangan fungsional? Nah, jadi pangan fungsional ini memiliki syarat. Yang pertama, disajikan layaknya makanan dan minuman. Artinya gini, gengs, ya. Jadi, kategori pertama dikatakan sebagai pangan fungsional, artinya makanan atau minumannya ini disajikan layaknya makanan dan minuman. Jadi, contohnya misal yang bukan ya, contohnya buah dan sayur itu kan kandungannya bagus tuh untuk kesehatan. Ya, diekstrak deh, ada senyawa-senyawanya di situ, dijadikan tablet atau kapsul, terus diminum deh. Nah, itu bukan pangan fungsional karena tablet kapsul ini ya tidak layak disebut sebagai makanan dan minuman, gengs, ya. Jadi itu syarat pertama. Syarat kedua adalah makanan dan minuman ini memiliki sensori yang dapat diterima oleh konsumen. Artinya apa? Artinya punya daya terima secara sensori yang baik. Ya, artinya ya bisa diterima oleh lidah manusia lah gitu ya, memiliki rasa yang baik, aroma yang baik, dan semua atribut sensori yang bisa diterima oleh manusia. Nah, yang terakhir adalah bahwa syarat dikatakan sebagai pangan fungsional memiliki ya manfaat bagi kesehatan. Maksudnya apa sih, gengs, manfaat bagi kesehatan ini? Jadi ya, makanan ini ternyata memiliki efek-efek fisiologis. Contohnya, di dalamnya ini ada komponen misal bioaktif yang ada kandungan antioksidan. Kandungan antioksidan ini kan manfaatnya untuk nanti dalam kalau dikonsumsi sehari-hari ini bisa mencegah terbentuknya sel kanker. Atau mengandung senyawa anti lain. Contohnya misal antiinflamasi, antivirus, antibakteri, dan anti yang lain. Atau bisa juga intinya menyehatkan tubuh lah, gengs. Misal contohnya makanan yang kaya serat, dia bisa bersifat prebiotik ya, yang dalam tubuh nanti akan menghasilkan probiotik. Nah, itu, gengs, ya, yang disebut sebagai pangan fungsional. Nah, bagaimana kedudukan pangan fungsional? Nah, kita tahu di sini ada dua bagian yang pasti beda keilmuannya. Ada foods, ada drugs ya, dimana dibahas di ilmu pangan, sedangkan drugs ini dibahas dalam ilmu farmasi. Nah, di mana kedudukan pangan fungsional di sini, gengs, ya. Jadi kedudukan pangan fungsional ini ada di tengah-tengah. Ya. Jadi dikatakan sebagai wellness food. Nah, kita tahu bahwa wellness food di sini bisa dijadikan sebagai health food, ada juga sebagai suplemen. Nah, kategori dikatakan pangan fungsional itu kalau disajikan dalam bentuk makanan dan minuman. Jadi dikategorikannya sebagai health food di sini. Nah, jadi kalau suplemen ya, jadi walaupun dia bisa diperoleh dari makanan ya, misal diekstrak gitu ya, tapi disajikannya dalam bentuk kapsul, tablet, atau disuntik gitu, itu bukan pangan fungsional. Ya, jadi pangan fungsional ini disajikan dalam bentuk layaknya makanan dan minuman ya, itu syarat pertama. Dan makanan dan minumannya ini ya memiliki daya terima yang baik. Artinya ya bisa dimakan gitu ya, nggak misal nggak enak deh, yang penting sehat kita telan, enggak ya, tetap bisa
dimakan layaknya makanan dan minuman. Yang ketiga adalah ya makanan dan minuman bisa diterima ini juga memiliki manfaat bagi kesehatan. Nah, contohnya apa sih? Banyak ya pangan lokal. Nah, ada satu jenis pangan fungsional yang akan saya bahas pada video ini, yaitu nah ini tempe. Siapa sih yang nggak tahu tempe gitu kan? Nah, jadi Indonesia ini banyak sekali tempe. Nah, tempe ini dari mana sih, gengs? Ya, jadi tempe ini merupakan ya makanan yang terbuat dari kacang kedelai. Ya, jadi awalnya ini adalah kacang kedelai. Nah, diproses deh jadi tempe. Nah, gimana caranya merubah kedelai jadi tempe? Di sini melalui proses fermentasi, melalui di sini ada bantuan ragi ya, di mana raginya ini mengandung kapang Rhizopus oligosporus. Nah, tempe ini sangat famous sekali, sangat terkenal sekali karena di Indonesia terutama karena ini merupakan makanan original Indonesia, bahkan tempe ini saat ini sudah mendunia. Nah, prosesnya ini ya dari kedelai menjadi tempe tadi menggunakan ragi ya, menggunakan kapang. Ini mulai berbagai proses ya, seperti ini prosesnya ya. Dan paling penting adalah bahwa si kacang kedelainya ini difermentasi ya menggunakan kapang. Nah, kapang ini ternyata dia punya enzim, punya aktivitas enzim yang dapat merubah kandungan kedelai ini, kandungan senyawa-senyawa yang ada di kedelai ini ya, pada saat menjadi tempe ini diubah ya, didekomposisi senyawa-senyawa polimernya. Contohnya apa? Contohnya misal protein, karbohidrat, atau senyawa komponen bioaktif lain yang dipunya kedelai pada saat jadi tempe itu berubah. Ya, contohnya misal proteinnya ini kalau jadi tempe ini akan lebih sederhana menjadi asam-asam amino sederhana yang mudah dicerna. Atau ada asam amino yang sifatnya memiliki efek bioaktif yang memiliki misal sifat antioksidan atau antimikroba lain gitu ya. Sama juga dengan karbohidrat. Jadi ada senyawa-senyawa karbohidrat yang ada pada kedelai jika menjadi tempe itu dia memiliki senyawa sakarida yang sederhana yang memiliki sifat bioaktif. Selanjutnya juga kacang kedelai ini kan punya senyawa yang namanya flavonoid ya. Nah, pada saat dia jadi tempe itu juga kandungannya meningkat, gengs ya. Jadi si senyawa flavonoid ini ada namanya senyawa isoflavon pada tempe itu kandungannya tinggi ya. Oke. Nah, manfaatnya apa sih, geng? Banyak sekali itu manfaatnya ya, senyawa-senyawa yang dikandung pada tempe ya. Tadi yang pertama adalah kayak senyawa isoflavon tadi adalah sebagai antioksidan, dan banyak juga penelitian yang membahas tentang senyawa isoflavon tadi sebagai antioksidan. Contohnya misal mencegah terbentuknya sel kanker atau menurunkan kolesterol. Ada juga kandungan-kandungan lain ya, contohnya misal dapat di sini mencegah terjadinya diare ya, dan bisa juga ya mengobati penyakit-penyakit degeneratif seperti itu ya. Nah, jadi dari sifat-sifat kandungan yang ada pada tempe inilah yang menjadikan tempe dikatakan sebagai pangan fungsional. Nah, dari berbagai manfaat dari tempe, di sini saya melakukan berbagai kajian jurnal bahwa tempe ini dikatakan sebagai pangan fungsional karena dari berbagai jurnal di sini bahwa kualitas protein tempe itu ternyata ya baik gitu ya. Dia bisa menyaingi protein-protein hewani. Dan ada kajian-kajian tentang kandungan antioksidan, kandungan isoflavon dan sebagainya. Nah, tapi di video ini saya akan fokus membahas sisi lain dari tempe yang dia ini manfaatnya sebagai anti diare ya. Nah, jadi video ini akan fokus membahas tentang sifat fungsional tempe sebagai anti diare dan bagaimana ini mekanismenya. Kenapa sih kok bisa tempe dijadikan sebagai anti diare ya. Nah, ini akan saya bahas. Nah, pertama kita harus tahu dulu ya, gengs, apa sih yang menyebabkan diare? Ya, kita tahu ya, sebagai orang Indonesia, pastilah kita pernah mengalami yang namanya diare. Nggak enak ya yang namanya diare, sakit perut, terus kita fesesnya dalam bentuk cairan, menci-menci gitu ya. Nah, apa sih yang dapat menyebabkan kita diare? Nah, biasanya kan kita salah makan gitu ya. Makan makanan yang tidak bersih,
tidak hygiene atau sanitasinya buruk gitu kan. Akibatnya apa? Ya akibatnya diare. Nah, makanan ini biasanya mengandung bakteri ya yang bikin kita sakit perut. Nah, jadi bakteri yang ada pada makanan kalau kita makan ya, nanti dia itu akan masuk melalui proses pencernaan menempel di usus. Nah, bakteri yang paling terkenal ya, terutama di negara-negara berkembang yang dapat menyebabkan diare adalah Enterogenic E. coli ya, atau biasa kita kenal dengan EPEC. Nah, ini gengs ya biang keroknya nih yang menyebabkan kita diare. Nah, jadi diare ini juga masih menjadi perhatian dunia ya, perhatian WHO bahwa diare ini merupakan suatu penyakit yang serius yang harus menjadi konsen WHO ini. Karena apa? Karena ya diare ini juga bisa mematikan gengs ya. Nah, dari data WHO bahwa diare ini dapat menyerang anak-anak ya, dan ya tadi ya dari data-data WHO ini bahwa diare ini ternyata bisa menyebabkan kematian. Nah, jadi kita harus tahu bagaimana cara mencegah dan bagaimana cara mengobati kalau kita diare. Nah, kita balik lagi gengs ke si Enterogenic E. coli ini. Nah, kenapa sih si E. coli ini bisa menyebabkan diare? Nah, jadi si E. coli ini bentuknya seperti ini nih gengs. Ya, jadi kalau dilihat oleh mikroskop ternyata bentuknya seperti ini, dan kalau kita perhatikan lagi ternyata dia ini strukturnya punya bulu-bulu tuh, rambut-rambut yang disebut sebagai fimbriae. Nah, kenapa si E. coli ini bisa menyebabkan diare? Oh, ternyata ya bulu-bulunya ini bisa nempel di permukaan usus manusia. Nah, kok bisa nempel? Nah, berarti ada mekanisme penempelannya. Nah, ternyata dalam sel usus manusia ini ada senyawa yang cocok dengan siapa? Cocok dengan fimbriae dari si EPEC ini. Sehingga apa? Nah, si serabut-serabutnya ini nih itu cocok dengan ini sehingga si E. coli-nya ini, si EPEC-nya ini bisa nempel di permukaan usus. Nah, kalau udah nempel, maka akan memproduksi racun, dan racunnya ini yang diserap oleh tubuh dalam bentuk cairan. Nah, cairannya inilah yang dijadikan sebagai makanan dari si EPEC ini. Nah, makanya gengs, kalau kita diare ya, sakit perut biasanya itu fesesnya cair. Nah, itu disebabkan oleh ya ini nih toksin-toksin yang dihasilkan dari si EPEC ini. Nah, kok bisa dia nempel? Nah, kita cek lagi nih ya. Oke, jadi yang pertama, kita harus tahu dulu, kita harus kenali dulu ini struktur dari sel usus. Ya, ternyata di sini dalam permukaan sel usus ini ada molekul, struktur molekul atau jangkar yang strukturnya ini membentuk polisakarida atau glikan. Nah, struktur ini ternyata cocok dengan struktur rambut-rambut yang ada di si EPEC ini. Sehingga apa? Cocok, kompatibel, nempel. Nah, jadi cocoknya inilah yang menyebabkan si EPEC ini bisa nempel di permukaan usus yang pada akhirnya menyebabkan diare. Nah, bagaimana mekanismenya? Jadi pertama ini sel EPEC ya, yang ada rambut-rambutnya ini akan mengenali molekul karbohidrat atau molekul sakarida pada permukaan sel usus. Jadi kenalan dulu nih. Kalau nggak kenal nggak mungkin nempel. Oh, ternyata cocok struktur molekulnya. Nah, pada saat setelah mengenali, nah EPEC ini dapat nempel pada molekul sakarida yang ada dalam permukaan usus tadi. Nah, sehingga apa ya tadi menghasilkan toksin, ya. Nah, seperti ini mekanismenya, gengs, ya. Nah, karena dia cocok dengan jangkar-jangkar senyawa sakarida yang ada di permukaan usus, maka terjadilah adesi atau penempelan. Nah, kalau sudah nempel, ya udah, ya, dia akan menghasilkan racun. Racunnya ini diserap oleh tubuh, diare deh kita, ya. Nah, terus dia banyak menghasilkan cairan. Nah, makanya tadi apa? Ya, kalau kita diare biasanya feses kita dalam bentuk cair atau kita mencret, ya. Nah, bagaimana cara mencegah diare dengan mengkonsumsi pempek?
Nah, kita tahu tadi ya bahwa yang namanya tempe itu dibuat dari kacang kedelai. Di mana kacang kedelai ya selain kandungan proteinnya tinggi, dia itu punya struktur matriks polisakarida yang kompleks. Nah, dengan bantuan kapang ya akan menjadi tempe. Ternyata pada saat jadi tempe, molekul matriks sakaridanya ini berubah menjadi bioaktif karbohidrat. Dan menurut penelitian yang dilakukan oleh peneliti yang ada di Universitas Wageningen Belanda, bahwa ternyata komponen bioaktif karbohidrat yang ada pada tempe itu memiliki struktur molekul yang mirip dengan permukaan usus kita, yaitu komponen tadi yang sakarida tadi. Nah, karena memiliki struktur yang mirip, maka struktur molekul ini bisa dijadikan sebagai molekul analog. Nah, apa itu? Nah, kita akan bahas di sini. Ya, jadi bagaimana mekanisme pencegahan diare dengan adanya kita mengkonsumsi tempe tadi, ya. Jadi kan ETEK ini kan dia punya serabut-serabut yang kompatibel dengan permukaan usus kita, ya. Dimana permukaan usus kita ini ada senyawa-senyawa yang termasuk dari golongan tadi sakarida tadi. Nah, karena cocok nempel, ya, ini misal struktur dari serabut, ini adalah struktur sakarida yang ada di permukaan usus, ini cocok nempel. Nah, untuk mencegah nempel, nah si molekul komponen bioaktif yang ada pada tempe itu ternyata strukturnya mirip, ya, strukturnya mirip dengan permukaan usus, ya. Misal ini adalah struktur molekul tempe. Nah, ini adalah struktur ya sakarida yang ada di permukaan usus. Ternyata mirip, gengs. Nah, kalau mirip, nah ini serabut-serabutnya ini nggak bisa bedain mana permukaan usus, mana molekul yang dimiliki oleh tempe. Nah, sehingga ini dijadikan sebagai molekul analog yang menggantikan permukaan usus. Ya, jadi si serabut-serabut punya ETEK itu bisa dicegah nempelnya dengan keberadaan molekul-molekul yang ada pada tempe tadi. Nah, dengan adanya molekul yang ada tempe yang dijadikan sebagai reseptor analog, sehingga ya adesi atau penempelan antara serabut-serabut dengan permukaan usus itu bisa dicegah dengan adanya ya senyawa adesi analog ini. Ya, jadi senyawa yang komponen bioaktif yang dimiliki oleh tempe ini mencegah terjadinya penempelan. Ya. Nah, dengan mencegah tadi nih, jadi si serabut-serabut ini nggak bisa nempel lagi di permukaan usus. Ya, jadi no adhesion, nggak jadi nempel. Kalau nggak ada ini nempel ya tidak akan terjadi diare, ya, tidak akan si ETEK ini memproduksi racun, mengeluarkan cairan yang bisa menyebabkan diare. Nah, pada akhirnya ya si ETEK ini juga akan nanti dimetabolisme oleh tubuh kita. Jadi aman kalau emang dia tidak nempel. Kita tahu bahwa kandungan yang ada pada tempe itu ternyata bisa mencegah terjadinya diare yang disebabkan oleh ETEK. Nah, gimana cara proses tempenya? Ya. Nah, tempenya ini yang bisa dijadikan sebagai anti diare ini kalau diproses gimana? Apakah kalau digoreng atau dibikin tempe bacem atau diolah menggunakan berbagai olahan tempe, apakah ini senyawa bioaktifnya masih ada atau tidak? Nah, kita tunggu di video selanjutnya, ya. Oke, itu saja video dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Like jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa subscribe. Oke, saya cukupkan video hari ini, ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan tetap semangat.